Lakukan uji validitas data. Di sini sudah tersedia data yang akan kita uji validitasnya. Nah, langkah pertama, kita copy saja tabel ini di bagian sini. Kita ganti menjadi jumlah benar. Dan kita buat ini no fill supaya tampak putih. Oke, kita hapus angkanya. Oke. Setelah itu kita akan mencari jumlah benar tiap siswa. Caranya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari soal yang nomor 1 hingga soal nomor 20, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita bisa tarik sampai bawah. Kita buat data tengah, times, dan kita bold. Selanjutnya kita akan menentukan R-table dan R-hitung. R-table, R-hitung, dan validitas. R-table itu sudah ketetapan. Jadi kalau di sini kita menggunakan 20 soal, maka R-table-nya itu 0,4438. Nah, sekarang ini kita copy ke semua soal. Kita tarik sampai sini. Kita bold, kita rata tengah. Oke, selanjutnya kita menghitung R-hitung. Bagaimana cara mencari R-hitung? Caranya sama dengan Corel, buka kurung, kita blok soal nomor 1, lalu ada perintah di sini koma. Maka kita klik koma, lalu kita blok jumlah benar keseluruhan, tutup kurung, enter. Seperti itu juga selanjutnya. Kita blok koma. Oke, tutup. Nah, supaya kita bisa langsung tarik ke seluruhan, kita kasih tanda $, supaya dia tidak berubah-ubah. $. Oke, sekarang kita enter. Nah, sekarang kita bisa langsung tarik sampai sini. Lalu setelah itu kita buat dia 3 angka di belakang koma saja. Nah, seperti ini. Suatu data dikatakan valid apabila R-hitungnya lebih besar daripada R-table. Nah, di sini R-hitungnya 0,52, R-table 0,44. Maka data tersebut dikatakan valid. Ini valid. Valid. Ini tidak valid. Ini tidak valid. Ini juga tidak valid. Beri warna terlebih dahulu agar mudah membedakannya. Oke, jadi dari 20 soal hanya 5 soal yang valid. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari tingkat kesukaran soal, di mana kita melihat ada berapa banyak siswa yang menjawab benar pada soal nomor 1 sampai dengan 20. Caranya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok soal nomor 1 sampai 20, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik sampai 20. Nah, seperti ini.
Lalu, bagaimana cara mencari tingkat kesukarannya? Caranya, jumlah siswa yang menjawab benar kita bagi jumlah keseluruhan siswa. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan, langsung saja kita klik C24, kita bagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 20. Kita enter. Lalu kita tarik. Nah, sudah ketemu. Sekarang tingkat kesukaran soal. Kategorinya, kategori 0 sampai 0,30 adalah kategori soal yang sukar. 0,31 sampai 0,70 adalah kategori soal yang sedang. 0,71 sampai 1 adalah kategori soal yang mudah. Sekarang kita tentukan 0,55 adalah kategori soal yang sedang. 0,8 kategori soal yang mudah. 0,55 sedang. 0,6 adalah kategori soal yang sedang. 0,8 mudah. 0,55 sedang. 0,35 sedang. 0,75 mudah. 0,95 mudah. 0,75 mudah. 0,85 mudah. 0,75 mudah. 0,45 kategori soal yang sedang. 0,3 kategori soal yang sukar. 0,35 kategori soal yang sedang. 0,85 kategori soal yang mudah. 0,55 kategori soal sedang. Mudah. Nah, jadi sudah kita tentukan kategori soalnya. Seperti ini, kita beri warna membedakan. Oke. Jadi di antara 20 soal ini hanya ada satu soal yang sukar, yaitu di soal nomor 14. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal yang sedang dan ada 9 soal yang mudah. Jadi begini cara mencari tingkat kesukaran soal. Sekarang kita akan melakukan uji daya pembeda dari butir soal yang sudah disediakan. Caranya kita urutkan dari jumlah benar yang paling banyak sampai ke jumlah benar yang paling sedikit secara berurut.
kelompok atas dikurang kelompok bawah. Caranya sama dengan kita klik yang atas, kurang kelompok bawah, enter. Oke, tinggal kita tarik. Nah, ini hasilnya. Inilah daya pembeda dari butir soal yang kita kerjakan tadi. Dua kelompok atas dan kelompok